nggak ada kan steroid konsultan? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ada ini Pak. Enggak ya. Enggak ya, please. Ingat ya, peptide itu bukan untuk pemula lu. Kalau lu untuk pemula, ngapain lu pakai peptide? Lu makan protein banyak, latihan, tidur cukup, selesai kalau menurut gue. Ini untuk menjaga powernya tetap ada, tapi dia mau nurunin fatnya gitu. Ada peptide yang bisa membantu gua, bro. Ada beberapa yang kemarin ada dokter bilangnya, lu kalau mau cek HGH, cek serum HGH lu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Serum AGH. Makanya itulah alasan banyak orang-orang super beginner, ya kan, udah pada gino. Aduh, Karena apa? Karena apa? Dia pakai steroid, ya kan? Dia nggak mikirin masalah protokol anti estrogennya, cuman makan dada ayam pucet. gini itu kan maksudnya paling dasar ya. Karena kalau misalnya at least dia, aduh gimana ya gue ngomong. Bob, keluarin aja Bob. Dan gini ya bro, gino itu nggak terjadi 1-2 minggu loh. Iya. Itu prosesnya kan ada ya bro. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kita kembali di Strongman News. Setelah sekian lama akhirnya kita kembali dengan berita yang lagi hot nih bro ya. Hot banget nih. Weh, iya. Ini soal peptide guys. Kita langsung kedatangan tamu dari orang yang udah mencoba peptide ini dari 2022 ya bro ya. Yes, bisa dibilang suhunya lah. Dia Woi, senior kagak peptide suhu lah. Kagak suhu lah. Ini Mas Mencoba duluan. Mas Bobby. Selamat datang Mas Bobby. Agak Thank you goyang-goyang ya. banget. Ini Mas Bobby ini bro. Temen gua dari 2011 kita ketemu. Zaman Osborne baru opening. Belum. Oh sebelum Belum opening, sebelum launching pun kita udah menjadi panitia ya. Panitia Osborne, pembukaan di Osborne. Dan akhirnya Bobby ini bro, dia itu setelah kita berpisah tuh maksudnya udah nggak Long time no see. ya di Osborne lagi. Ternyata gua lihat nih, oh kayaknya dia sedang menggali, maksudnya sedang serius nge-gymnya. Sampai dia tuh di Osborne gua lihat emang kayak bukan nyeting ya, ada beberapa anak binaraga yang emang lu guide setting ya bahasanya. Ribet. Sebenarnya konsepnya lebih ke sharing sih. Jadi karena kan gue tuh nggak. Oh lu nggak coaching nggak? Nggak. Gue tuh nggak memposisikan diri gue itu coaching atau mentor. Jadi itu keresahan awal tuh jadi gini, kayak 2008, 9, 10 kan banyak kawan ya, banyak kawan yang atlet ya. Nah kita ada sharing cerita tentang anabolic steroid lah ya, tentang nutrisi, tentang nggak cuma steroid ya, exercise segala macam. Nah khususnya yang untuk tanding, udah pasti lah kita diskusinya PED-nya. Iya, oke. Nah, cuma beberapa kawan juga banyak yang dalam arti bukan salah benar ya, cuma menurut gue sih nggak efisien. Contohnya apa Bob? Nggak efisien? Nggak efisien ya dari cycle-nya sendiri. ya, jadi itu pertama banyak yang tumpang tindih. Terus kedua dosisnya yang nggak masuk akal gitu. Oh ya, dosis itu di Indonesia itu Kayak gimana Bob? Contoh Bob. Contoh ya Bob. banget orang pakai. Kayak gini, kalau kayak Canggih, lu sebetulnya udah paham ya, karena udah dari experience udah jauh ya. Kita tahu orang tuh ngerti pakai apa enggak tuh dari jenis yang dia pakai, dosis yang dia pakai, purpose-nya untuk apa gitu. Ya. Contoh kayak misalnya orang lagi cutting pakai yang long ester gitu kan nggak make sense ya. Karena long ester dia kayak misalnya testosteron dia water retention, dia dead sodium juga nggak ngaruh. Ya. Ya intinya itulah. Terus masalah tumpang tindih. Jadi kayak misalnya basic stack itu kan sebetulnya testosteron di atas 19 Ya. Kalau sebetulnya dari masing-masing klasifikasi itu udah dipenuhin, cukup. Kalau dia udah dapat benefit atau dapat ekspektasi yang purpose-nya udah goals ya. Dia udah bisa nyentuh 10%, udah nyampe 8%, nyampe 5%, even atau yang lagi bulk up ya gitu. Yang penting goals-nya udah terpenuhi. Cuma masalahnya kan ini banyak yang orang tuh sok kreatif ditambah-tambahin tuh. Jadi nambahin stack ini, nambahin stack itu, kayak contoh kayak misalnya tadi Stano tambah Winstrol segala macam. Iya, sorry gue potong, itu kebodohan yang hakiki. Iya.
jenisnya sama, udah gitu di double gitu loh. Mendingan lu pakai satu jenis tapi size-nya dobelin. Maksudnya kan kurang lebih konsepnya kayak gitu kan. Iya. Terus masalah anti estrogen, pemakaian anti estrogen ya. Misalnya orang ya, pas lagi PCT aja misalnya. PCT itu ada protokolnya HCG anti estrogen. Itu dari anti estrogen yang golongan SERM. Pilihannya ya Clomid sama tamoxifen kan. Cuma banyak yang pakai double, padahal salah satunya cukup. Yes, betul. Woi, ngapain sih lo kayak gitu? Tapi template kayaknya, Bro. Tapi di malahan ada yang HCG-nya nggak dipakai, Clomid tamoxifen. Padahal yang penting itu HCG menu utama. Iya, tapi nih sorry nih gue potongnya. Cuman untuk sebagian orang yang paham relate, Bro. Tapi untuk mereka yang di luaran sana yang nggak paham, nggak relate, karena kan mereka kan percayanya kan sama drugs dealernya. Iya, betul. Gue mau PCT nih, dikasih menunya. Iya, Lo beli ini ya. Udah tiga-tiganya dia lahap. Benar. Tanpa dia tahu maksud itu tuh untuk apa gitu. Gua ngobrol sama beberapa abang-abangan yang udah terjun di binaraga lama, pasti template cycle-nya sama. Jadi kalau udah testo nih, ada primonya, ada masteronnya. Nah, itu yang sebenarnya emang template banget gitu. Gitu semua, mirip semua. Terus mostly nggak reasonable kan. Jadi kayak misalnya ada satu anak didik nih, dia udah salah arah nih ya. Kita tanya dia disuruh pakai apa aja. Itu tiap regimen itu misalnya disuruh pakai klasifikasi ini, dosis sekian segala macam. Ada reasonnya nggak ada reason kan? Enggak, template aja. Iya. Nggak ada reason ya? Nggak ada reason. Jadi orang ada kan misalnya penambahan, misalnya contoh ya, masteron di switch di misalnya di akhir cycle tuh ada purpose-nya kan. Dari yang sebelumnya dari DHT yang stano atau Winstrol di switch ke DHT dari masteron ada purpose. Ini nggak ada reason. Jadi misalnya dia tumpuk tuh, disuruh jelasin kenapa, ya nggak, udah lu ikutin aja. Dan pakai masteron dari week 1 parah. sampai week 16. Hari gini yang cut karbo dari week 1 aja masih ada bro. Cut karbo men. Karena cut karbo dari week 1. Iya, karena sorry ngomongnya di Indonesia semuanya tuh serba template. Dosis template. Satu ampul gitu kan. Satu dosis template, makan juga template. Ayam sekilo Makanya gue 1 vial 10 mili langsung gue masukin. Tapi bro, di sini kita nggak mau ngebahas masalah steroid. Iya bro. Steroid jadul lah. Jadul lah. Makanya gue kasih semua ke Roni tuh. Miskin tuh yang pakai steroid, miskin gitu kan. Obat kesakitan gitu. Nah, ini dengan adanya kemajuan teknologi nih, ini Bob ya. Itu ada namanya peptide. Yes. Coba lu bisa jelasin nggak sebenarnya peptide itu berkembangnya dari tahun berapa, Bu? Peptide itu sebenarnya gini, Bro. Peptide itu kan golongannya banyak ya. Insulin peptide, HGH peptide, HCG peptide. Nah, tadinya itu kalau lu cek sejarah, itu pertama kali peptide dibuat itu ya insulin. Itu tahun gua nggak hafal ya, 20 tahun 1920 apa 30 gitu. Nanti dia beriringan dengan pengembangan vaksin segala macam sampai akhirnya ke HGH segala macam. Nah, sekarang ini kan ada, makanya disebutnya modern peptide ya. Modern peptide itu udah lebih ke spesifik. Jadi ada jadi gini, golongannya itu ada carrier, ada yang signaling, ada yang mimic. Mimic tuh dia udah ngikutin rantaian yang aslinya. Oke. Oh iya. Jadi ada yang GHRH segala macam, ada yang GHRB segala macam. Itu kan dia lebih itu mimic ke stimulate. Beda kalau kayak HGH-nya langsung kan. Iya. HGH-nya langsung ya sintetik, lu masuk langsung HGH-nya. Kalau HGH katanya itu generasi pertama ya. Kayak sekarang Reta itu generasi ketiga ya katanya. Kalau itu sebenarnya jadi ada beberapa peptide yang emang asal muasalnya dari pecahan HGH. Tapi ada juga yang enggak. Karena itu kan gila. Sekarang yang tadi sempat gue bilang ya, itu peptide sekarang udah listnya ribuan. Yes. Ribuan. Jadi bukan kalau dulu dan namanya susah-susah. 2017-18 gue cuma bisa lihat kayak misalnya di bawah 10 list, terus ada belasan list sampai ratusan. Nah, sekarang udah ribuan, Bro. Yes. Karena purpose-nya gue nggak tahu ya, itu emang dikembangkan sama farmasi emang untuk secara bisnis kah? Karena purpose-nya tuh
kalau kita lihat mirip-mirip, beda targetingnya aja. Jadi kayak misalnya Fat loss ada berapa macam iya, gitu. kayak fat loss tuh ada banyak, dari yang satu ada fat loss agentnya juga, satu ada fat loss agent segala macam. Kalau dilihat dari literaturnya pun, yang satu menitik beratkan ke fat loss, yang satu fat loss tapi nggak terlalu gitu misalnya, kayak gitu. Kan Terus kalau muscle builder ada yang muscle builder plus fat loss ada juga. ya. Tapi enggak sih. Kalau masalah muscle builder gue udah beberapa kali gue searching juga dan gue tes ya. Cuman kalau untuk orang-orang yang TRT ini, ya, orang-orang untuk TRT, menurut gue peptide itu nggak bisa menggantikan testosteron, bro. Karena bukan apple to apple, bukan dua golongan yang beda. Nah, makanya. Dua makhluk. Nah, makanya nih lu semua ya Yang kan. goblok-goblok ya. Sebelum lu ngomong gua udah ngomong. Enggak, karena kan di medsos ini pada berantem nih. Yes. Yang steroid garis keras ya kan. Terus yang satu nih yang peptide yang rasa Kekinian. Iya. gitu. Nah, sebenarnya itu tuh nggak ada yang bisa untuk menggantikan satu sama lain. Betul. Itu tuh sebenarnya dipakai untuk berdampingan. Betul. Nah, dan kalian semua sebenarnya anak-anak bodybuilding itu udah familiar sama peptide. Contohnya HGH. Iya. HGH kan udah ada dari zaman dulu, bro. Betul. Ya kan? Nah, sekarang itu cuman pecahannya tuh yang tadi Bro bilang banyak banget. Banyak. Nah, itu yang ngebikin para bodybuilder ini rooming. Betul. Apa sih lu ya kan? Apa sih lu bahas itu ya kan? Nah, itu yang ngebikin mungkin mereka ngerasa terganggu lah gitu. Sampai sekarang tuh juga ada beberapa kawan-kawan kita yang misalnya yang dagang steroid, Ya. sampai mereka, gue ngetes aja, Ya. bro ada peptide nggak? Oh nggak punya bro, ngapain? Nggak proven. Ada yang bilang Sampai gitu. mereka ngomongnya kayak gitu, nggak proven. Terus gue mendingan jual steroid lebih impactful katanya. Oh, beda. Itu dia. Tapi di situ gue stop. Maksudnya cuma ngetes aja. Dia, maksudnya dia punya pikiran tuh kayak gitu. Ya. Padahal ya cara kerja beda segala macem. Ya, karena gini ya, kalau dibandingin kan sekarang kan banyak yang beredar kan user steroid sama user peptide itu ngebandingin masalah Mana yang lebih efektif? gitu. iya, yang mana yang lebih efektif dari segi stimulan, powerful, semua segala macam. Lu jangan ngebandingin steroid sama peptide. Karena peptide itu nggak akan ada tai-tainya sama steroid. Betul. Iya, karena makanya gue udah bilang gue pakai peptide, gue belum banyak. Gue terus terang gue sekarang masih dalam kategori belajar karena peptide ini banyak banget rangkaiannya dan yang gue pakai tuh baru NAD+, HGH, Reta gitu. Reta juga ya kan, karena lagi booming banget kan. Gue coba pakai by research gitu kan, CGC gue pakai IGF-1 dan emang bener steroid dan gue TRT nggak bisa gue lepas testo gue, TRT gue nggak bisa. Tapi kalau dipakai berdampingan, oh ini bagus banget gitu kan. Nah, Justru dia makin sinergis. iya makin sinergis. Nah makanya untuk lu semua ya jangan pada berantem gitu loh. Bukan mana lebih bagus mana gitu. Iya, bukan mana lebih bagus mana. Intinya sebenarnya ketika lu punya uang lebih, intinya kan sebenarnya itu aja, bro. Ketika lu punya uang lebih daripada nih duit lu buat lu mabok, ya kan, mendingan lu pakai untuk diri lu atau lu pakai untuk buy research lah. Setidaknya tuh kayak gitu. Iya. Dan Bob, lu kan juga istri lu kan punya klinik nih. Jadi guys, apa namanya? Istrinya Mas Bobby ini dia punya klinik kecantikan. Ya Bob ya, daerah Cipinang. Yes. Fokusnya lebih ke body weight management sama anti aging. Nah, udah. Abis ini ngantri dah pasiennya dah. Jadi makanya sebenarnya istri lu udah belajar ini udah lama banget. Jadi untuk terapi peptide itu khususnya terapi HGH segala macam. HRT ya, hormone replacement therapy itu udah lama. Jadi dari sebelum pandemi, dari dia belajar anti aging ya, dari sekolah lagi ya. Jadi ini yang mau gue concern lagi. Jadi nggak cuma istri aja. Jadi di luar sana sebetulnya banyak dokter yang kompeten, emang kompeten untuk bahas masalah ini ya. Ya sempat gue singgung masalah spesialis endokrin, androlog sama anti aging. Anti aging karena dia belajarnya spektrumnya luas juga masalah hormon, dan mereka itu yang bisa prescribe hormon ya. Jadi bukan cuma sekedar gelar dokter. Terus nyuruh orang pakai. Nggak bisa asal dokter gitu Sebetulnya nggak bisa, karena kalau misalnya kayak gitu, kayak sekarang sampai di luar aja untuk konsul nggak ada kan steroid konsultan. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ada ini Pak. Enggak ya. Enggak ya, please. Olimpia pun nggak ada dokternya, semua under table.
Ya. Oh iya. Karena secara Oh kayak PT tuh. PT karena secara etika kedokteran emang mereka nggak boleh bisa ya. nyuruh Oh, iya. orang pakai, apalagi tembak-tembak Iya. ya, dosis tembak segala macam ya. Bukan bahas clinical dose, cuma langsung tembak-tembak, lu pakai ini, lu pakai ini. Yang lucu kan gitu ya. Jadi sempat ngelihat konten kreator ditanya lagi pada saat live, dok, saya testosteron pakai berapa? Ini nggak tahu umurnya berapa, nggak Ya. tahu level fitness. Dan dijawab nggak? Ditembak 400 mg testosteron per week. Nah itu hitungan dari 400, mana 500. itu? Beda 100 sama gue. Enggak, ini kan Badannya gede juga maksudnya nih. ironisnya dia dokter gitu loh. Kalau dokter tuh harusnya ada protokol medisnya dulu, maksudnya ada Tanya clinical dose dulu dulu. gitu ya. Iya, ada medical dose-nya dulu. Lu start dari berapa gitu ya. Start dari berapa, ada respon nggak Ya. badannya gitu. Ya, Baru benar, nanti benar. dinaikin. Benar. Semua dosis tuh nggak ada yang Nah, makanya jadi intinya sebenarnya nggak ada yang template. Iya. Kayak lu kontes ya walaupun sama-sama 75 kilo gitu ya. Protokolnya belum tentu sama. betul. Karena kondisi badan pertama beda-beda, Dan historicalnya juga. historicalnya juga beda-beda. Dan kalau yang datang ke kliniknya istri lu nih Bob, mostly emang untuk aging kah atau untuk hormon kah? Kalau yang terapi ya, ya aging. Aging. Terapi aging ini berarti orang-orang yang udah mulai merasa menua gitu. Iya, tapi sekarang gini bro, kalau kita bicara menua, parameternya umur berapa? Woi, iya. Contoh juga ya. testosteron defisiensi itu yang dulunya secara statistik katanya 30-an. 27 Ya. tahun ke atas, sekarang tuh 14 tahun aja ada yang defisiensi bro. Karena habit ya bro ya. Yes, ada juga habit, ada juga lifestyle, sama juga sekarang tuh makanan sekarang kan gila, Ya, UPF perusak ya. hormon semua kan. Cistagor ya bro ya. Kalau di XX1 maksudnya. Lu nggak boleh lu. Oh, iya, Ntar nggak ada yang belanja Oh, lu. iya. XX1 cari makan dari Sistagor lu. Dia yang bilang dia loh. Oh. Jadi apa ultra processed food itu mempengaruhi hormon kita? Iya, karena ya itu dia. Sekarang Nggak usah takut-takut bro ngomong iyanya. Ya gitu. karena gue masih banyak makan juga. Oh gitu ya. Jadi ultra processed food itu sangat jelek bro ya. Jelek lah. Makanya gue batasin banget anak-anak gue makan UPF tuh gue batasin banget. Weekend boleh lah. Mikroplastik segala macem. Ya. Mikroplastik? Iya segala macem kan parah kan. Nah terus kalau untuk yang orang aging nih, biasanya yang datang nih, ada dari emang common people atau emang dari ada yang khusus anak nge-gym gitu? Mostly sih common people ya. Cuma kesini-sini sih udah mulai banyak yang, jadi anak-anak gym tuh yang mulai aware masalah hormon. Jadi udah tahu tuh, oh gue defisiensi testosteron misalnya, karena dia udah mulai ngecek sendiri, udah mulai aware sama ke arah sana ya. Kalau tanpa ngecek, tahu nggak sih cowok itu lagi menurun hormonnya dari mana bro? Ada satu indikator apa contohnya? Kalau hormon, Cowok hormon apa nih yang turun? hormon testonya Libido, udah pasti menurun. libido. Tapi gini bro, kalau testosteron itu too high itu juga bisa Shoot drop down. libido. Bisa drop. Durasi kepanjangan walaupun dosis rendah bisa drop juga libido. Jadi ada kondisi contohnya Contoh. dia TRT. TRT kan mostly seringnya kalau hitungan mingguan dia microdose. Karena dia misalnya contoh endokrinolog per 3 bulan per 4 bulan ya. Sekali suntik 1000 mg. Kita hitung mingguannya, dosis mingguannya kan kecil tuh. Ya. Kok bisa sepanjang tahun aman tuh. Cuma ternyata ada kasus yang bolstering. Apa tuh? Bolstering Bijinya kecil. kecil. Karena gini bro, kalau dia makin lama di badan, kan dia nggak produksi testosteron. Testikelnya juga nggak produksi. Pabriknya tutup. Dia ngecil, makin kecil dia punya Testikel. size-nya. Itu ke libido akhirnya. Oh gitu. Yes. Padahal testosteronnya bisa di optimal range. Oh gitu, padahal udah tahu gitu. Oh, gitu. Makanya Kalau gue kan segede bola padel. Makanya kalau TID ada beberapa dokter yang sekaligus regimennya ada HCG-nya. Karena tapi dilihat kondisi ya, bukan template ya. Iya. Dan nggak selalu kondisinya kayak begitu. Kan ngelihat kondisi pasien ya. Kalau nggak perlu ya nggak diem. Pokoknya intinya kalau nggak perlu ditambahin obat gak ditambahin. Sama kayak pemakaian Adex juga gitu kan. Adex itu Arimidex gitu. Iya Arimidex. Itu selama during pemakaian testosteron kan
untuk kontrol estrogen kan. Cuma kalau purpose-nya untuk terapi, ngelihat kontrol aja estradiolnya. Kalau selama masih normal nggak usah pakai Adex. Kalau pakai jangka panjang, pertama dia yang impact ke imun, kedua sendi sakit. Oh makanya orang habis cycle itu suka pada lino tuh itu. Iya. Lu, gue jarang lino. Gue mah enggak lu. Dia nggak pernah pansan nggak pernah lino. Gila. Dia ada dokternya tapi. Aman. Oh iya. Dan dulu waktu istri lu menekuni aging ini, dia sekolah dulu di mana, di luar negeri? Di Udayana. HM. HM. Oh. Anti-aging medicine. Tapi belanjanya di Amerika gitu. Sempet beli di sana. Tapi sekarang yang recently kita pakai peptide yang supplier di sini. Cuma barangnya Amerika. Barang Amerika. Tapi lu masih bolak-balik Amerika, Bob? Nah ini kita pertama studi kasus. Gua kira jalan-jalan anjir. Sama iya, yang sekalian pertama studi kasus, terus kalian ngelihat perkembangan klinik di sana, dia apa punya yang treatment hype-nya apa gitu. ya, secara peptide udah sampai sejauh mana sih? Kan kayak beda 6 bulan, beda setahun aja udah jauh. Oh, ini musimnya gitu. Maksudnya dia punya ada yang lagi ramenya ya, gitu. pengembangan teknologi segala macam kan dia pesat banget gitu. Apa Bob sekarang di Amerika yang rame? Urusan yang berbau-bau glutide. Oh. Karena emang gini, secara industri penjualannya emang gila, men. Karena di sana kan negara obes. Ya. Amerika ya. Nah, sementara yang barang itu GLP, GIP sama glukagon itu emang medical purpose-nya untuk obesity sama Diabetik. Nah, jadi emang secara medisnya oke, terus dilihatlah benefit lain ya. Dia bisa kontrol blood sugar segala macam. Terus ada beberapa yang ini bisa neken visceral fat segala macam. Iya, dan sorry gue potong, pemerintah sana support ya untuk nge-research itu terus ya. Iya, orang ya karena di sana yang ngembangin farmasi big pharma ya. Jadi gini, ada intermediate juga. Jadi kemarin yang pedagang itu dia bilang coba cek ya. Gue sempat lihat komennya lah. Lihat deh, sekarang peptide heboh segala macam. Tapi lihat nggak ada kan yang dari big pharma. Artinya? Nggak, dia yang nggak tahu. Oh. Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca, Pfizer udah ngembanginnya udah lama. Peptide. Tapi mungkin untuk treatment medis kali, bukan support kali. Semua itu utamanya tadinya untuk medical purpose, sama kayak anabolic steroid kan. Tujuannya satu ke medical purpose, satu lagi untuk perang tadi. Iya. Biar kuat nggak makan ya di hutan, dikasih untuk turinabol gitu ya. Makan mulu dia. Makanya sekarang balik lagi dipakai di sports. Ya. Itu zamannya si Arnold itu kan dosisnya dosis eksperimen, bukan clinical dose kan. Ya. Jadi juga tapi dia. Iya, untungnya nggak mati. Berarti kalau dari zaman dulu Bob emang udah di research ya. Sekarang ini perkembangannya segini gedenya karena ada kebutuhan market itu, yaitu obesnya itu. Orang banyak yang permintaan untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi gini bro, kalau kita bicara fenomena goreng-gorengan, cek deh, semua hal yang digoreng-goreng itu pasti karena apa? Demandnya tinggi, terlalu tinggi. Bisa dibilang dalam tanda kutip overhype ya. Yes, overhype. Benar. Nah sekarang yang kita bahas selaras nggak sama benefitnya? Oh iya. Iya nggak? Jawabannya? Bisa iya, bisa nggak? Mau main aman nih. Karena punya klinik. Iya, gini. Karena sebentar lagi rame ini. Iya. Karena gini bro, jadi kayak misalnya pembahasan banyak yang di fitness community, mereka dibilang pakai A bagus, pakai B bagus, pakai C bagus. Pertama peptide itu banyak, purpose-nya banyak. Selama purpose-nya bagus, cara pakainya benar, itu bisa menjadi benefit yang optimal. Cuma bisa jadi enggak, karena kalau dia misalnya purpose-nya satu, dia ngambilnya misalnya purpose-nya untuk A nih. Dapat benefitnya di peptide A, tapi dia belinya yang peptide B. Cuma kemakan. Kan enggak sinkron. Sama contoh sekarang gue bahas ya, sama kayak BPC sama TB ya.
Kan bilang, oh semua untuk recovery, semua untuk recovery. Orang ya udah tinggal paling lebih familiar BPC dibanding TB kan. Oh, untuk healing segala macam. Padahal kalau dicek, BPC itu sebetulnya untuk joint sama ligamen sama tendon. Ya. Kalau untuk muscle, cedera muscle, ya TB. Ya. Oh, jadi yang satu emang preventive. Jadi intinya sih harus untuk satu jenis, harus purpose-nya harus Iya. pas juga. Pemakaiannya harus tepat. Iya, nggak semua lo pakai ya. Iya. Tapi kalau di combine lebih bagus. BPC dan TB 500 itu. Iya, karena sini gue sangat terganggu banget sama sales peptide itu yang dia ngejual peptide itu secara barbar. Serampangan. Iya ya, serampangan bisa dibilang kayak untuk recovery lo pakai ini, ya kan? Untuk endurance power, ya kan? Lo pakai ini gitu kan. Pamorelin gitu ya. Untuk ini lo pakai ini pakai ini. Gue cuman bilang, lu gila ya, gue bilang. Lu tuh merekomendasikan itu berarti kalau orang awam kan pasti kan butuh recovery, bro. Betul. Karena kan lo orang baru nge-gym itu kan pasti kan pegel-pegel tuh, ya kan? Terus untuk apa namanya kayak endurance kan sekarang kan lagi hype banget High Rocks tuh. Pakai ini lagi, terus disuruh ini pakai ini lagi, belum lagi suruh 5 min 1 MQ tiap hari gitu kan. Itu benar-benar. Berapa banyak lo setiap hari lo suntikin peptide ke badan lo gitu. Sebenarnya yang harus dilakukan itu sebenarnya idealnya kalau gua cuman ngambil 2 doang. Karena gua ya cukup inilah ya, cukup apa? Banyak duit. Bukan banyak duit, udah cukup berumur ya maksudnya ya kan. Udah Untuk aging. Untuk aging ya kan. Ya NAD, HGH, Kispeptin. Itu 3 dong. Tadi lu bilang 2. Iya, cuman Kispeptin ini gue baru nyoba. Karena baru dikasih gue. Kispeptin? Iya namanya. Oh yang dikasih lu doang? Iya. Oh iya. Begitu. Nah biasanya gue kan HGH NAD udah selesai tuh. Sama kan gue kan TRT. Gue udah cukup enak banget. Dan itu gak overpriced loh. Kalau overpriced kan tergantung sama kemampuan orang ya. Tapi bisa dibilang itu gak overpriced lah. Karena HGH ya sekian, ini sekian ya habis goceng lah buat itu gitu kan. Ya sama Kispeptin gue baru nyoba gitu. Ya baru endorse. Ya bukan. Kispeptin baiking juga masih ada kan? Ada sih. Ada kan? Tapi di Amerika dia. Oh iya. Tahu kalau gue apa deh? Gak Cina gitu kan. Ancol. Nah, nih, makanya gue mau nanya sama lo nih. Sebenarnya seberapa banyak sih jenis peptide yang mau dikonsumsi? Tapi bukan untuk pemula. Ingat ya, peptide itu bukan untuk pemula lo. Kalau lo untuk pemula, ngapain lo pakai peptide? Lo makan protein banyak, latihan, tidur cukup, selesai kalau menurut gua. Kecuali orang-orang yang benar-benar edik sama orang-orang yang udah umur kali ya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Dan tadi pertanyaannya berapa banyak tuh yang sebenarnya harus dipakai? Yang standar. Idealnya lah. Sebenarnya balik ke kebutuhan ya. Jadi kita harusnya balik ke kebutuhan, jangan sampai jangan terbelenggu sama tren sama benefit. Karena kalau kita cek benefitnya semua bagus loh. Itu sama aja kayak kita lihat brosurnya suplemen. Ya. Kayak waktu dulu gue baru belajar nge-gym, gue baca brosur semuanya mau dibeli. Dia kan baca amino bagus, baca BCAA bagus, glutamin bagus, semua. Jadi semua line up itu kita sebenarnya didikte untuk belanja suplemen. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak untuk penjualan peptide ya. Cuma kita kan yang harus yang pinter ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan. Jadi kayak kalau menurut gue yang paling butuh apa sih? Yang udah nggak diproduksi di badan. Kalau masih diproduksi nggak usah pakai. Jadi contoh ya kayak misalnya HGH pun ya, HGH kan diproduksi di badan. Sintetik diproduksi. Makanya kan anjuran orang misalnya untuk turn to profesional karir ya. 23 ke atas, 24 ke atas karena HG-nya udah stop, dia turun. Kalau di luar pro HGH udah wajib. Wajib ya? Wajib untuk binaraga ya. Karena ya itu dia untuk bikin anaboliknya powerful, makin poten, dia perlu mothers of hormone kan, HGH. Kalau lu copot dengan dosis yang sama, begitu-begitu aja. Testo only misalnya. Iya. Ya contohnya anabolic steroid aja gitu. Cuma makanya badan itu bisa extraordinary karena semua tuh dipenuhi, dari peptide dipenuhi, steroidnya dipenuhi segala macam. Itu dia, balik lagi ke kebutuhan lah. Sama kayak di
peptide pun ya kita ambil manfaatnya aja. Kalau yang kayak misalnya udah usia lanjut ya. Kalau gue kan masih 16 tahun ya. Lu lebih tua dari gua, Bom. Gua tahun depan baru akil balik. Masih kencang berarti ya. Jadi kira-kira yang contoh GH. GH, nah sekarang gini. Modern peptide itu salah satu fungsinya ya gitu. Kalau diambil benefitnya itu, HGH itu side effect-nya banyak, bro. Banyak. Kalaupun dibilang sedikit pun side effect-nya kaliber semua. Satu, cancer. Yes. Kedua, diabetes. Terus ketiga, ya akro segala macam lah ya. Intinya parah lah karena bisa lu bakal stop gym ya for sure gitu. Nah sekarang kalau misalnya di modern peptide itu ada beberapa yang bisa lo dapatin benefitnya dari GH, cuma tanpa perlu efek samping dari HGH. Oke. Nah itu salah satu reason kita untuk salah satu reason pemilihan satu jenis peptide ya. Jadi harus ada reasonnya. Terus contoh kayak BPC sama TB misalnya untuk healing atau recovery ya. Cedera pakai, kalaupun nggak cedera bisa untuk maintain kan. Tapi maintain pun yang dibedakan nanti dosis sama interval shootnya. Jadi kalau misalnya di pas lagi cedera dosisnya bisa lebih banyak, kalau lagi maintain dosisnya ya bisa lebih sedikit. Kayak gitulah. Intinya sih balik lagi ke purpose ya. Nah berarti ya untuk teman-teman semua, please, makanya gue udah bilang jualan boleh ya namanya jualan ya kan. Cuman jangan semuanya tuh harus dibeli, jangan semuanya tuh harus lu harus pakai ini, lu harus pakai ini, lu harus pakai gini gitu. Mumpung masih inget, jadi gini, peptide sama steroid itu ibaratnya dua entitas yang berbeda ya. Jadi yang satu anabolik, yaudah yang satu peptide gitu. Jadi lu nggak bisa kalaupun anaboliknya harus ada gitu loh. Kalau peptide cuma peptide-nya doang, ya tinggal ngandelin hormon testosteronnya yang ada aja. Jadi itu harus, kalau sinergis nggak bisa pilih salah satu lah. Iya, nggak bisa pilih salah satu. Makanya jangan pada berantem. Dan kalau lu lihat yang perkembangan di medsos sekarang, kalau lu lihat digoreng harganya, emang bener harganya segitu Bob aslinya. Kalau emang yang lu tahu gitu, setahu lu gimana Bob? Gue nggak tahu kalau yang digoreng itu yang itu di harga berapa sih? Gini, gue jelasin dulu. Yang digoreng itu adalah peptide China dengan harga yang mungkin peptide China harganya harga Amerika nih. Nah iya. Ya gitu. Karena tadi kan gue lihat nih yang harganya dia nih, yang langsung dari website sama seperti harga yang dijual, tapi kan ini kan Amerika. Yang ini kan China. Harusnya biasanya ya, harus itu 50% lebih murah lah. Kalau China. Yang China. Karena pas gua, jadi kan beberapa bulan terakhir ini kan gua kan nge-research masalah industri ini. Apa sih ini yang lagi hype banget, ini berisik banget, orang kan pada ngebahas. Awal kan Ozempic gitu kan, semaglutide, terus muncul lagi Reta ya kan. Ya udah gue beli lah semua. Gue cobain ya kan. Sampai gue cobain Reta tuh 2 brand ya kan, satu brand hijau, satu brand biru merah ya kan. Gue cobain tuh semua dan gue lihat harganya ya kan. Oh ini yang satu nih overpriced nih. No yang satu nih lebih murah 1 juta nih ya kan. Oh yang satu nih segini. Nah terus gue ditawarin juga karena gue sering impor China kan, gue ditawarin juga mau nggak kita jadiin kerjasama udah bisnis gini. Oh iya dikasih lah tuh gue price listnya dia. Gue bilang wih gila nih, gue bilang nih mau naik haji banget nih orang nih. Dan gue kan beli brand hijau itu gue foto. Lu bisa bikin begini? Oh itu emang maklon di kita. Gue bilang asu gue bilang. Itu parah itu. Nah iya makanya di situ gue langsung anjir ini gila banget gitu kan. Dan gue tuh di situ langsung kaget dan gue tuh coba ya namanya gue kan rada-rada nggak jelas ya. Gue coba gue research dari gue balik lagi ke Ozempic.
Namanya nih gue mau nanya juga sama lo. Gue balik lagi ke Ozempic. Efeknya tuh sama. Nah makanya lu efek Reta itu sebenarnya sama gak sih sama Ozempic? Karena gini nih. Gue baru mau nanya. Gue tuh pas pertama kali gue pakai Ozempic yang pas DC ngomong itu kan booming banget tuh kan Ozempic kan. Gue pakai, oh ternyata emang bener ini bener-bener lapar hilang. Malah gue tuh kesulitan buat makan. Jadi lu jarang ke all you can eat waktu itu? Iya, gak bisa, rugi lo kalau makan itu. Rugi, baru makan sedikit udah kayak begah gitu. Udah kayak rasa lo ingin makan itu untuk nambah lagi itu udah nggak ada. Beda banget deh sama kita nggak gua lagi nggak pakai itu kan, kita kan makan aja ya kan. Nah di situ terus dari Ozempic gue pindah ke Reta. Sama. Feelsnya sama. Nah makanya emang begitu. Iya, begitu Bob. Nah gini bro, Gue balikin deh barang gue. kalau feel sama itu kita nggak tahu ya, itu dari kondisi dibungkusannya Reta isinya semaglutide kah yang dijual jadi untuk dapetin margin. Wah itu jahat dong kalau gitu. Atau emang responsif badan kita yang bereaksinya beda. Oke. Karena gini, Aman mulu dari tadi Iya. dijawab. Kan punya klinik. Oh iya. karena gini, kalau yang untuk urusan glutide kan sebetulnya gue nggak terlalu prefer ya. Karena gini, gue tuh badan gue tuh hard gainer. Gue berhenti gym, berhenti gym aja nafsu makan gue turun. Iya. Nah jadi gue nggak terlalu perlu. Cuma istri pakai udah lama kan. Jadi sebelum jual ke pasien dia pasti coba ke badannya sendiri. Barang baru juga dia coba ke badan diri sendiri. Nah kalau di badannya dia, penjelasannya dia dari semaglutide jadi ada 3 generasi bro. Yeah. Semaglutide, Reta, semaglutide, Tirze sama Reta. Ada lagi nanti Kagri dan lain-lain. Cuma kita bahas 3 dulu ya. Yeah. Nah yang satu ini kan glukagon, yang satu GLP, GIP, yang satu GI, tiga-tiganya kan GIP. Nah harusnya secara di atas kertas kan lebih powerful Reta ya. Yes. Karena ada gabungan itu. Iya ada 3 yang bekerjanya di 3 itu gitu loh. Nah cuma masalahnya gini bro, pada saat dia coba dari semaglutide ke Tirze itu lebih powerful. Oke. Nah kalau perempuan biasa kan pasti mau nyoba yang, kan dia mau kurus-kurusnya kan. Kalau perempuan nggak pernah puas kan. Dia cobain yang ke Reta, malah lebih smooth dibanding si Tirze. Tirze. Iya. Jadi tapi ada beberapa juga pasiennya dia yang di semaglutide-nya udah cukup, nggak perlu nyampe ke Reta gitu. Tapi ada juga yang semaglutide udah nggak mempan, Tirze udah nggak mempan, dosisnya udah naik sama. Oh sorry, semaglutide itu Ozempic. Ozempic ya. Merek dagangnya Ozempic. Ada juga sampai nyobain Reta baru kena tuh. Nah cuma kan sekarang gini bro. Pertama gini, kalau peptide itu ternyata perlu siklus juga. Oke. Oh. Jadi kenapa perlu siklus? Nah ini yang nggak dibahas banyak pedagang-pedagang serampangan ini, bro. Mereka biasanya Karena mereka harus jual lah. Karena mereka biasanya cuap-cuap masalah benefitnya aja kan. Tapi mereka nggak pernah bahas malah efek sampingnya segala macam gitu. Ngaruh ke pankreas kah, ngaruh ke prolaktin kah, nggak dibahas. Nah itu dia. Nah salah satu efek samping ini semaglutide, Tirze, sama Reta, fatigue kalau jangka panjang. Fatigue. Oke. Jadi biasanya tuh siklus 2 bulan nanti off dulu, 8 minggu, 10 minggu off dulu, baru nanti lanjut lagi. Oh kayak cycle juga dong ya? Teorinya masuk akal bro, karena biar reseptornya selalu sensitif ya. Kayak gitu. Nah itu ya, ini salah satu informasi penting lagi, karena yang gue baca Reta katanya aman dipakai All year gitu. Nggak benar. Fatigue. Nah itu ya, jadi kalian itu kalau saran gue nih, ini saran gue ya, kalau kalian itu mau tahu suatu produk, jangan tahu dari penjualnya, jangan tahu dari klinik. Bayar konsultasi. Gue bagi Bob ya. Gue lagi satu aja Bob. Iya, karena ketika lu nanya penjualnya, ya kan, orang yang jual narkoba aja bilang itu aman. Iya kan, berarti itu jelas narkoba ya kan. Betul, di sebelahnya Serse ya. Makanya gue juga ya industri ini gampang banget digiring ya, karena orang tuh sangat terpancing sama yang katanya cepat.
Iya, aman, betul. Benar. cepat dan aman gitu kan. Iya, makanya cepat, aman, sama gampang. gampang. Nah, cepat, aman, gampang. Berapapun harganya gue bayar. Gitu. iya. Itu orang-orang males tuh. Biasanya tuh yang begitu tuh. Jadi gue pikir itu bukan hormonnya yang membuat kurus, tapi emang ada sinyal di otak yang dikirim kalau bilang jangan nggak lapar gitu. Iya. Peta itu menurut gua nggak cocok dengan konsep bodybuilding, bro. Yang emang harus makan. Kalau tapi tergantung ya. Kalau purpose-nya emang untuk blood sugar level sampai kontrol sampai regulated segala macem, ya itu beda soal. Cuma kalau emang untuk apalagi untuk growing ya, malah susah makan kan. Iya, dan Reta kalau dikombinasiin sama HGH juga nabrak tuh. Nabrak. Iya. Dan HGH buat blood sugar naik, Reta nurunin. Nabrak tuh dia. Gitu. Jadi bisa seperti itu ya, nggak bisa tumpang tindih ya Bob ya. Itu dia. Makanya harus tahu. Harus tahu ya. Makanya harus ke klinik. Itu kalau di klinik nih Bob, nih misalnya gua nih, Mbak Citra, saya mau nih kan strongman nih, tetap kuat, tapi kalau kering kayak Anjar gitu gimana caranya? Bisa dia. Dia tahu anjir. Lu rooming banget. Maksudnya ini untuk menjaga powernya tetap ada, tapi dia mau nurunin fatnya gitu. Ada peptide yang bisa membantu gua, bro. Maintain energi kayaknya susah ya, bro ya. Susah. Tuh ya. Ini orang yang ngerti peptide aja susah. Dia ngerti loh. Ini kalau nanya sama yang jual, keluar langsung. Oh, Bisa. pakai ini. Lo coba pakai deh, ini. semua atlet strongman, powerlifter segala macam senjata utamanya kan karbohidrat, bro. Iya, gula ya. Iya, terlepas senjata gearnya di belakang yang banyak ya. Cuma utamanya kan karbohidrat, men. Lo nggak loading karbohidrat pun, steroid itu sebanyak seabrak gaban. Lu bisa optimal nggak lu performance lu? Nggak bisa lah. Enggak. Nah, balik lagi, ini yang Oh iya, steroid- sorry, gue potong bro. Makanya itulah alasan banyak orang-orang super beginner, ya kan, udah pada gino. Aduh, Karena apa? Karena apa? Dia pakai steroid, ya kan? Dia nggak mikirin masalah protokol anti estrogennya, cuman makan dada ayam pucet, pakai nanas, nggak ada karbohidratnya. Aduh. Jadi badannya tuh jadi segini, Tapi mancung. mancung. Lanjut bro. bener mancung. Iya. Itu harusnya salahnya gimana bro, yang badannya segini tapi udah pentilnya mancung-mancung? Mancung tuh banyak faktor, bro. Yang bisa bikin gino itu ya standar ya, aromatize, Iya. testo, estrogen. DHT-nya Kedua- kelamaan gitu. Kedua prolaktin. Prolaktin. Oh iya, bro, masalah prolaktin. Jelasin lah. Jadi kadang tuh orang tuh berpikir gino itu cuman karena kebanyakan estrogen. Jadi dia tekan tuh anti estrogen aja. Salah. Tiba-tiba ih nggak kecil-kecil. Loh Iya. kok nggak kecil-kecil Mana 3 nih? pentilnya, satu lagi numbuh. Ternyata yang gede tuh yang tinggi tuh prolaktinnya. Jadi gini, kebanyakan orang yang justru yang gino itu kebanyakan orang yang tanding ya. Iya. Yang tanding itu mau nggak mau pakai 19-or. Apa tuh, 19-or, bro? Trenbolone, Deca dan lain-lain. Cuma mostly kan tren. Nah, 19-or sama 19 tren sama Deca itu strong prolaktin, bro. Strong prolaktin. Iya. Dia impactnya ya ke progesteron tuh. Prolaktin itu kacak-kacak tuh. Kalau prolaktin naik, kan kita laki-laki punya ginogland ya. Ginoglen. Iya, dia punya kelenjar. Oh, kelenjar. Punya kelenjarnya. Dia itu develop. Ya jadi dari satu sisi dia udah combat dari aromatize-nya, tapi dari sisi lain dihantam prolaktinnya. Nah, ada lagi contoh, prolaktinnya udah combat lagi pakai kebergolin ya. Walaupun dia tutup lubang, gali lubang yang sama, bro. Ya. Jadi dia tutup pakai kebergolin, naikin hipertensi juga. Jadi hipertensi juga. Tapi masalah gino, jadi dari prolaktinnya udah oke, dari aromatize oke, tapi dari HGH. HGH bisa. Bisa. Gue kenanya dari HGH. Bisa. Nah, gitu. HGH itu tumor jinak sampai ke kelenjar lemak aja develop. Bisa develop. Kayak lipom tuh gede deh, bakal gede. Gue pakai 2 ayu 2014 ke 2015 gue pakai 2 ayu doang. Setahun tuh. Setahun. Ini gue operasi nih, lipom. Padahal tadinya kecil bro. Segini lah, masih dirasain. Jadi gede segini.
Jadi ya banyak ya. Oke, gua mau nanya mewakili bodybuilder di luar sana nih ya. Ada nggak agent hardening tapi yang nggak tinggi, Tinggi bisa apa? tinggi prolaktinnya? Banyak. Selain keluarga Nor itu. Banyak di hati. Oh, kayak Primo. Hardening itu makanya kebanyakan diambil dari mastron kan. Oh. Strong androgenik. Jadi Efektifnya nggak keras. harus pakai tren juga keluarganya. Ya sebetulnya nggak harus, cuman lawan lu di panggung itu bakal yang pakai tren semua. Pakailah untuk 2 minggu 3 minggu terakhir Nah, kali. itu dia. Oh, kayak perlu- buat moles Iya. terakhir gitu ya. Sebenarnya perlu strategi aja. Kalau misalnya protokol dosis amannya, misalnya gue ngerasa tren itu di badan gue aman, gak ada Rush muncul di aneh-aneh 4 minggu di misalnya. 6 minggu atau di 4 minggu. Ya strategiin aja itu ditaruh di pepetin di belakang. Oh, jadi 4 Dari- minggu sebelum da- tanding gitu. Dari persiapan misalnya 12 minggu pepetin belakang gitu. Kalau anak sekarang dari week 1. Week 1. Iya nggak mau lepas bro, karena sensasinya itu kan enak banget. Bro. Iya. Orang udah kena sensasinya tren, nggak usah tren ya testosteron. Sekali lepas tuh nggak enak banget. Kalau mandi kayak megang tete gitu ya. Biasa, baju, batu semua nih begini. Sekarang aduh, tete mana turun. Jorok lu. Jadi sebenarnya tinggal strateginya aja ya. Kalau yang replacement nggak ada untuk menggantikan kekuatan si tren itu. Nggak ada. Itu the god of steroid man. Itu 10 by 10 man. Dia punya level anabolik sampai saat ini belum ada yang lain. Cuman resikonya sebanding lah ya. Ya risikonya sebanding. Tren itu ya. Karena gitu, makin tinggi anabolik, makin tinggi androgenik, dia makin tinggi juga side effect-nya. Ya. Itu dia tuh guys ya. Jadi jangan ambis. Mm-mm. Ambis boleh sih, cuman maksudnya harus Balik lagi pinter. kondisi, ada yang udah kenceng, pokoknya anabolic steroidnya udah oke segala macem, udah aman ya. Kok nggak keras? Ya itu dia, nanti balik lagi nutrisinya dia. Dia punya, kadang gini, conditioning itu kan ibarat kontes mobil ya. Mobil itu cakep di hari H aja. Yes. Keras, kering, kadar air tipis. Di situ aja. Karena badan tuh nggak didesain untuk itu bro. Ya. Dan makanya sebutannya conditioning ya, bukan cutting. Conditioning ya untuk hari H aja. Jadi after itu udah nggak perlu, sebelumnya itu juga nggak perlu. Jadi nggak perlu berhari-hari, berminggu-minggu sebelumnya itu nggak perlu keras, nggak masalah. Yang penting hari H-nya kenceng. Kenceng itu juga itu didapat dari dia punya nutrisi itu kan termasuk manipulasi air, terus cara manipulasi karbohidrat segala macam kan. Oh, apa carb loading. Nah itu dia. gitu-gitu Ada ya. yang keduluan, ada. Nah itu dia masalah keras nggak keras tuh. Pickingnya harus pas gitu ya. Sampai sekarang masih banyak yang miss bro. Ini 2025 terakhir gue megang sampai dari terakhir sampai tahun lalu masih aja banyak yang miss. Jadi gini bro. Kan badan tanding itu soft, hard, sama spill ya. Itu aja kan ya. Spill over. Oh, oke. Terus Gue spill kargo. gue kira build spill. Gimana caranya kelihatan keras kering gitu loh. Itu ya di hard di tengah-tengah. Lo nggak bisa kalau misalnya yang soft sebenarnya kondisinya cuma Flat. Ya flat. Itu kekurangan air sama kekurangan sodium bro. Flat. Flat. Kalau udah hard itu udah pas tuh. Udah shredded tuh ya. Tinggal maintain aja. Sama spill. Dia udah entar itu too much calorie intake, too much karbohidrat, atau dia kelamaan loading karbonya. Nah itu kan efek ke keras enggaknya gitu. Bukan masalah steroidnya aja. Karena kebanyakan yang panggung itu steroidnya udah banyak, udah kenceng. Iya. Udah banyak. Sabrek. Apa aja mungkin dipakai. Iya. Anafar pakai Primo. Nanti yang Primo dan pakai kebanyakan atlet-atlet itu tuh dari tahun ke tahun, dari event ke event yang dirombak tuh masalah cycle-nya. Yang diutak-utik cycle-nya, padahal bukan nutrisinya. Wah. Cek deh. Iya. Padahal Iya ya. nutrisinya sih. Dari Waduh, cycle-nya ini gue salah. Oh, ini harusnya ini. Terus dirombak, campur ini yang satu up, Bodoh take ya. out, bongkar pasang terus. Padahal Iya. kan cycle dari dulu klasik-klasik aja. Bulk up klasik, ya buat kontes juga klasik. Itu aja kan. Agentnya juga ya itu aja gitu. Iya sebetulnya. Malah harusnya yang digali terus nutrisinya. Ya? Betul. Strategi nutrisinya itu ya. Lu kalau bisa sebisa mungkin less drugs kalau bisa sih. Sebisa mungkin jadi contoh ya kayak kemarin ya kayak stimulan kayak misalnya contoh T3 ya. Kan kebanyakan orang pasti pakai T3 Iya. kontes ya. Gue
tipikal yang alirannya sebetulnya nggak perlu T3 karena gini, tiroid itu kalau masih hidup normal, tiroid lu tuh jangan diganggu gugat. Lu pakai testosteron aja udah naikin metabolis. Jadi belumnya stimulan ya, kayak misalnya ada yang pakai klien segala macam, terus atau nggak pakai ephedrine ya. Ya. Kalau misalnya udah under 10 atau masih udah 5%, 4% masih hantem terus klien. Nggak perlu kan? Iyalah. Iyalah benar. Tolong diulangin. Iya. Lebih dikit. Gue jadi pengen ngobrol banyak sama dia. Kita WA-an aja. Tolong diulangin. Lebih dikit lebih bagus. Lebih efisien. Lebih efisien. Intinya sih efisien sama efektif ya. Karena yang kita perluin tuh optimize ya. Optimize drugsnya, jangan terpaku sama di hormon itu bukan makin tinggi makin bagus. Makin tinggi itu makin banyak PR. Oke, ini gue mau wakili netizen ya. Lu ada nggak teori yang udah lu omongin ini, lu terapkan di satu orang bodybuilder dan dia works, bro? Sebenarnya gini bro, dari 2008-9 jadi dari beberapa atlet yang emang sebelumnya udah punya regimen sendiri, udah petanding tahunan, sharing sama gue, makanya gue konsepnya sharing. Terus akhirnya percaya kita cobain terapin regimen yang kita pakai. Kok lu nggak pernah ngobrol sama gue? Itu lebih kondisi. Malas ngobrol sama lu. Nggak ada duitnya. Terus. Itu conditioningnya the best conditioning dari sebelumnya bro. Iya. Gak cuma satu. Terus termasuk yang atlet itu. Iya. Oh, yang dia dapat di luar negeri itu. Iya. Itu lu sama lu itu. Alhamdulillah, maksudnya ya puas ya. Jadi maksudnya gue nggak capek cuap-cuap dikira nanti omong kosong gitu. Cuma yang dipakai itu kita less. Jadi dosisnya Itu malah less itu. Dosisnya lebih sedikit, jumlah kompounnya juga lebih sedikit. Ada yang nggak perlu gue bilang coret, nggak usah pakai. Dianya juga lebih nyaman, lebih fresh juga badannya. Iyalah. Dan kondisinya lebih kering, lebih tajam, lebih keras ya. Ini penting nih. Ini Sama penting. beberapa atlet yang tahun lalu juga gitu. Jadi ada beberapa atlet yang gue pegang tahun lalu ya. Cuma kan gitu ya, gue kan bukan nyari duit di situ ya. Jadi terus Gue demen. Nggak nyari duit. Nah cuma maksudnya kita megang atlet kan kayak punya pacar ya. Ya. Capek tuh, gue 24 jam men. Salah satu atlet itu dia nelpon sampai jam 1 pagi, nelpon gue angkat. Nggak lu angkat? Gue angkat. Oh, urusan mah aja gue urusin bro. Mahnya dia? Dia mah, gas segala macem. Ternyata masih masuk kayak sayur-sayuran yang berbiji ya, timun, tomat segala macam itu kan micu gas. Itu aja kita, maksudnya megang atlet itu capek bro. Nah jadi cuma kebetulan dari circle terdekat ada yang nanya, minta tolong pendapat segala macam, ya udah akhirnya kita jalan bareng gitu. Iya, karena nggak bisa kalau kita buka nih coaching online ya kan, dari penjuru orang mana kita urusin gitu kan. Kalau orangnya benar-benar rapi ya kan, karena terus terang kalau kita mau ibaratnya nge-build orang tuh kita kan harus sinergi. Kayak orang punya pacar bener, kita harus sinergi dan energinya itu untuk coachnya tuh harus banyak. Untuk orang itu ya? Iya, untuk orang itu tuh harus banyak. Makanya pas kemarin awal tuh ada si Aldo, si Yoga, si Nanjar, si Leo semua. Kusut Ben. Kusut gua. Iya, ujung-ujungnya Yoga udahlah, soalnya lu cari orang lain lah yang ini lah. Tiap atlet punya problematik tersendiri. Iya. Kita bicara satu kelas aja ya. Misalnya dia Canggih misalnya punya atlet 5 orang, 8 orang ya. 75 semua deh kelas. Tembak semua 75 kilo. Cuma itu kan problemnya beda-beda semua bro. Sekarang sama-sama 75 aja nutrisinya settingannya aja bisa beda gitu. Sama kayak si Hani Rambut megang Copan sama Derek kan. Beda settingan kan. Beda, dengan beban yang hampir sama gitu ya. Iya. Walaupun di kelas yang sama, top 3 juga misalnya juaranya, tapi beda. Dan gak bisa loh, gue yakin dia juga melakukan hal yang sama. Ketika dia dapat anak didik, langsung dikasih ampulan aja. Yes, karena bukan template. Iya. Nih lo pakai 1 ampul, nih lo pakai propionate, lo pakai 1 ampul. Gua enggak lo, gue ini jarum pasti. Makanya kalau setiap gue belanja, gue pasti mengutamakan vial. Iya. Karena Males bisa adjust dosis. Iya, males gue motek-moteknya kalau 0, gitu. Iya, emang harus begitu. Yang benar tuh begitu. Makanya untuk orang-orang lu semua yang udah beli jasa coaching mahal-mahal, lu dapatnya template.
Wih gila lu sayang banget uang lu bos. Mendingan nanya AI ya. Iya. Bener. Karena emang nggak bisa lu. Karena ya susah lah. Makanya coaching itu, makanya gue bilang gue mau coaching, lu nggak usah bayar gue. Yang penting gue pengen coaching lu, ya kan? Kita jalan bareng udah selesai. Karena kalau masalah udah masuk duit, menurut gue ya. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya dan energinya kan terkuras banget bro. Ya punya 5 orang aja yang dipegang ya kan. Gila sih. Yang satu ada anxiety, yang satu enggak. Terus yang satu ada GERD, yang satu enggak. Wah itu kan semuanya kan dikit-dikit. Terus kayak sampai ke nutrisi kita nggak pakai template ya bro. Jadi gue tuh berdasarkan timbangan pada saat itu. Yes betul. Sama berdasarkan kebutuhan. Jadi ada kebutuhan daily. Kalori daily gitu. Iya, daily kalori intake ya. Itu cuma kalorinya aja. Jadi kebutuhan proteinnya berapa? Ada basisnya lah. Jadi ada thresholdnya. Jadi kita adjust tuh enak. Jadi ya gitu. Jadi berdasarkan bobot. Nanti dia adjust lagi misalnya dalam 1 minggu, 2 minggu beda 3-5 kilo, kita adjust lagi nutrisinya. Jadi nggak meal prep itu flat aja udah berminggu-minggu, enggak. Iya benar. Adjust terus. Semua di-adjust ya. Adjust terus. Iya dan genetic frame juga gue ngeliat banget. Iya. Kalau yang sono kan oportunis abis bro. Sono yang mana? Banyak nih cabangnya ada gini nih. Enggak. Yang ini yang oportunis sono doang pokoknya. Pokoknya semua jenis ini manusia Kesana. ya kan yang pengen dapat janji surga. Wah, bisa menang EIC ya kan, bisa menang FBB. Ke gua gitu kan, cycle-nya 30 juta, 40 juta jasa doang ya Jasa kan? doang. Jasa doang. Diterima pasti di sono kan. Ya akhirnya dia ke sono, ya ujung-ujungnya bener kayak lontong. Ya karena emang gua nggak nyari duit. Gua nggak nyari, kalau gua bilang lu nggak bisa, udah selesai. Karena kan kita kan udah belasan tahun ya bro di sini ya bro. Jadi mau ngapain gitu? Yang gue bingung nggak tahu ya, ini gue yang ngerasain doang atau karena gue juga udah lama banget nggak nonton event ya. Dulu kan gue masih seneng banget nonton event tuh zaman pesta raga segala macam tuh 2009 2010 11 tuh masih oke. Sekarang tuh udah nggak interest banget ya. Akhirnya kalau ada beberapa megang atlet pun yang gue share juga itu pun gue nggak nonton. Jadi gue nggak datang ke lokasi. Cuma ada yang tahun lalu ada kawan dekat gue datang segala macam. Nah cuma masanya gini bro, yang mau gue tanyain sekarang tuh event body contest cuma berdasarkan kelas tinggi badan. Itu gue kaget baru tahu tahun lalu bro. Lu bayangin men, nggak sebegitu nggak fair karena apa? Kalau cuma berdasarkan tinggi badan, kalau gapnya bisa 10 kilo gimana? Oh mungkin tinggi badan kurang berat badan kali. Ada berat badannya bro, ada kurang berat badannya. Ada. Nggak cuma jadi kelas ini tingginya sekian masuk sini. Enggak. Jadi ada berat badannya segini. Nanti ada kelas A, kelas B, kelas C. Sekarang udah dipecah, udah lebih maju lah. Sekarang gitu. Kecuali yang gue nonton kemarin. Itu nonton di mana? Nonton di Ambassador. Yang gue nonton kemarin. Ada yang nggak ada. Oh gitu. Enggak ada. Jadi gini, yang kelas masa yang juara apa yang paling bawah? True Novice, masa bisa juara di Open? Bisa aja sih kalau gue bilang. Kalau dia ngikut di True Novice, kan kalau True Novice itu cuman menandakan kalau dia pertama kali ikut event itu. Dia pun badannya udah kayak batu gitu. Yes, benar. Menandakan dia pertama kali ikut event itu. Bukan ikut pertandingan. Jadi walaupun udah 20 tahun tanding, tapi baru itu pertama kali. Tapi ketika dia regis, iya. Lihat lah ini kok ketika dia regis dan dia mengikuti kelas itu masih dihitung baru pertama kali. Makanya True Novice. Buset, True Novice urat perutnya segini. Iya. Nah, kalau harusnya True Novice ya, bukan True. Oh iya. Lewat Novice. Iya. Dan dia tuh juara True Novice, juara di Open juara 3. Kaget gua. Iya. Gitu. Oh, kalau yang ikut Open udah pernah ikut itu, event itu. Oke. Gua pikir semua orang boleh mau dia badannya udah senior tetap bisa ikut True Novice. Bisa. Memang bisa. Intinya kalau event yang itu yang skala FBB Global Classic itu semua orang bisa ikut True Novice. Asal bayar. Iya, novice, True Novice gitu kan. Terus junior. Open, junior, semua bisa. Yang junior pun bisa ikut Open, bisa. Gitu. Malah lebih banyak ikutnya itu lebih bagus.
Karena medalinya. Karena bayar. Kan bayarnya mahal. Iya. Iya. Balik lagi ke industrinya ya. Iya, makanya menurut gua nih peptide semua itu terus berkembang. Menurut gua ya, ini pandangan gua. Karena kebutuhan industri, bukan kebutuhan si pasien. Karena dari generasi ini kan sekarang udah katanya kan udah generasi 4 ya. Apa generasi 3 sih yang Reta itu? Ozempic, Reta 3. Generasi 3 ya. Karena di generasi 1 atau generasi 2 pun itu sebenarnya untuk kebutuhan longevity ya. Itu udah lengkap menurut gua ya. Nah, sekarang dikembangin lagi banyak menurut gua itu cuman industrinya doang. Iya. Itu. Jadi kalau Bob, jadi gorengan intinya antara Reta yang generasi 3 dan generasi 1 apa yang menjadi pembaruannya? Dia kerjanya di tiga ini bro, GLP, glukagon, GLP sama GIP. Lebih Jadi spesifik. Lebih spesifik. Itu lebih banyak dia punya ibarat reseptor yang dia aktifnya, aktif reseptornya 3. Kalau semaglutide kan cuma 1. Satu. Oh. Kalau HGH kan banyak tuh semuanya diiniin semua kan. cabang gitu ya. Jadi gitu. intinya ya itu dia secara, makanya tadi gue bilang secara di atas kertas dia unggul. Cuma itu dia yang kalau misalnya bicara balik lagi ke user deh, ada yang ngerasa emang lebih keras, lebih dengan Reta. Ada juga yang biasa aja, malahan lebih keras di Tirze, malah di generasi kedua. Nah, gue belum coba Tirze gue. Generasi pertama Ozempic. Iya. Karena dia 1. Iya. Jadi nggak semuanya juga efektif berarti bro ya. Iya, jadi karena ada yang di GLP-1-nya resisten bro, badan orang gitu ya. Jadi kondisi GLP-1-nya resisten, dia ternyata impact di GIP sama di glukagonnya gitu loh. Jadi dia cocok di situ. Cocok di situ. Jadi dari itu juga butuh waktu dong berarti, harus coba yang Ya bisa dibilang kalau misalnya Reta tuh spektrumnya lebih lebar dibanding semaglutide ya. Sebetulnya ya kalau kita bicara di atas kertas ya. Kalau first timer bisa langsung nyobain Reta? Bisa. Oh bisa. Kan ada starting dosis. Oh. Jadi langsung ditembak berapa mili. Ya, tapi kalau gua jangan first ya. timer lu Ozempic disiplin dulu aja gitu. Kagak. Iya. Jadi walaupun di medical purpose pun ya, jadi kayak misalnya bini gue dia terapi buat untuk yang bukan anak gym ya. Cuma tetap nanti suggest-nya tetap exercise bro. Exercise sama nanti ada edukasi masalah makanan ya. Jadi nggak cuma sekedar jualan udah ya kasih. Ya, janganlah. Nggak beli putus. Ya. Karena kalau nggak gitu nggak balik lah pasien bro. Terus di satu sisi ada monitoring kan. Kalau di medical protocol tuh ada monitoring ya. Jadi kalau misalnya contoh kayak beberapa PT yang kerjanya di visceral fat ya, tinggal cek aja monitoring visceral fat. Nah contoh lagi ada yang di GHRP, GHRH, releasing hormone ya. Tinggal itu yang dicek tinggal IGF-nya. Kan ada beberapa yang kemarin ada dokter bilangnya, lu kalau mau cek HGH cek serum HGH lu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Serum HGH di badan. Sebenarnya nggak kayak gitu ceknya. Ceknya IGF. Oh. Maksudnya gua aja yang non dokter aja bisa tahu gitu. Dia tuh ada kesalahan penjelasan ya di oknum dokter itu ya. Cuma maksud gue ya udahlah. Kebetulan gue juga nggak ngikutin konten dia sih, jadi nggak masalah. Cuma masalahnya gue dikirimin terus. Kalau gue masalahnya sama oknum dokter tuh yang jualannya barbar, punya echo chamber komunitas ya kan. Wah, dia udah banyak tuh komunitasnya kan. Nyuruh make. Dosis Gitu. tembak-tembak. Oh, lu pakai ini. Wah, itu tuh gue yang nggak gitu banget, men. Iya. Ya kan, aduh, yang elok Ya, gitu kan. Iya, makanya itu yang bikin ironis ya, karena dia dokter kan. Yes, itulah. Kalau dia pedagang mah nggak apa-apa. Iya, Justru dia dokter. Bener-bener. Sebenarnya itu gini, gua itu kan tahu peptide ini kan dari awal kan emang HGH. Cuman karena gua nggak ngikutin perkembangannya, ya kan. Ya udah gue cuman ngikutin pas lagi kisruh-kisruh doang nih. Ini kenapa sih ini orang nih kisruh-kisruh gitu kan? Oh ternyata begini. Nah di situ yang gue ngerasa keganggu, cuman oknum dokter ini yang jualan barbar dengan komunitasnya dia
bikin komunitas, dia build komunitas ya kan. Satu dokter ini dengan dokter ini koalisi bikin satu komunitas di lingkungan bodybuilding ya kan. Hampir mewajibkan peptide. Gitu loh. Dan dia tuh ngerasa wah paling tahu. Sedangkan untuk cycle basic aja, ya kan? Salah-salah. Ya kan iya. Sedangkan untuk cycle basic aja lu salah-salah, lu aja gino anjir. Iya. Iya. Iya kan? Itu salah satu hal yang nggak masuk akal ya. Lu di mentoring sama lu beli lagi coach. Heeh. Tapi orangnya Gino. Itu kan Mendingan sebenarnya gue gitu. Gino. Menjerawat. Enggak, maksudnya Gino itu kan maksudnya paling dasar ya. Karena kalau misalnya at least dia gimana ya gue ngomong. Sama Bob, keluarin aja Bob. Dan gini ya bro. Gino itu nggak terjadi 1-2 minggu loh. Iya. Itu prosesnya kan ada ya bro. Beda ya misalnya kalau ada misalnya ada kawan kita yang misalnya misalnya di HGH gitu ya. Cuma di protokol steroidnya kan aman nih. Nggak ada masalah. Yang parahnya dia yang katanya paling steroid, yang paling paham. Di Gino. Nah iya. Mungkin dia dikerjain temennya kali. Gak mungkin ya. Oke lah ya, yang parahnya yang percaya. Ya itu. Dan coachingnya mahal dibeli. Itu. Karena ada duit. Iya, gelarnya kali. Ya iya. Dan walaupun orang itu ada gelar, ya duitnya kan bukan duit kecil yang ditembak. Dan dia itu sekarang ada di komunitas bodybuilding dan dielulukan banget. Makanya gue bilang, lu pada kenapa bos? Kita Asli. cek aja sebenarnya di manapun ya, kalau orang itu semakin paham, semakin mengerti, semakin deep ngerti ya, itu justru nggak akan Segitunya nyaranin orang gitu. Nggak akan step in on stage. Oke. Paham kan? Iya. Lihat aja, cek yang paham ya. Kita ambil contoh di luar. Iksan. Chris Aceto lah, Hani Rembot. Badannya biasa aja. Terus di luar itu ada beberapa yang dokter gue percaya, misalnya ilmunya pinter banget, edukasinya tuh jelas. Jadi dia jelasin di kontennya itu masalah anabolic steroid segala macam, dia bahas itu, dia breakdown bro. Cara kerjanya men secara biologis men. Terus dia dosisnya dia kasih tahu dosis di medis berapa. Nah, terus dia jelasin kalau di performance biasa di gym biasanya dipakai ini, tapi nggak nyuruh make bro. Nggak nyuruh lu pakai ini gini, terus nggak tembak-tembak semua yang nanya dia disuruh pakai enggak. Dia jelasin, dia breakdown. Jadi kayak dikuliahin bro. Itu menurut gue dokter yang benar gitu loh. Kalau emang edukasi ya edukasi penjelasannya yang benar juga gitu loh. Caranya juga cara yang benar. Kan secara etika kedokteran juga nggak kayak gitu kan. Etika kedokteran, mana ada dokter yang nyuruh-nyuruh pakai steroid bro? Iya benar. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Semuanya paling masih sebatas HRT, nggak ada yang untuk. Nggak ada yang tahu-tahu 500 mg per week gitu, nggak ada. Oh ya, jadi emang semuanya ini goreng-menggoreng peptide ini selain karena mungkin di Amerikanya lagi hype, di sininya masuk, ada. Oh ya, satu lagi bro. Jadi di luar itu pep kan saking banyaknya, itu dalam studi klinisnya tuh ada beberapa tahapan bro. Ada yang pre-clinical study, ada yang udah masuk clinical study, ada yang udah clinical study tapi belum FDA approve, ada yang udah sampai FDA approve. Tapi FDA itu Amerika doang kan? FDA. Iya. Atau ada yang ya sekarang kan kiblatnya peptide di Amerika kan, kiblatnya. Nah, ada yang di pre-clinical study-nya juga masih belum nyampe ke human, bro. Jadi Belum nyampe ke human. Oh, masih Jadi- kasih ke tikus gitu ya. Jadi masih banyak klasifikasi yang masih di tahapan-tahapan study ya. Oh. Yang belum ke human gitu ya. Iya, jadi mungkin di ke hewan udah tapi ke manusia belum. Nah, Atau nih. ada yang udah tapi belum FDA approve gitu. Nah, gua mau nanya, kalau orang pakai peptide masih butuh latihan keras? Itu dia. Kalau kita balik ke kebutuhan, contoh ya, kalau kita cuma untuk ibaratnya kayak, gua analoginya ke testosteron ya. Ya. Kalau purpose-nya untuk TRT itu kan replacement therapy, which is lu cuma orientasinya ke normal range atau optimal range. Yes. Perlu gym atau enggak? Kalau untuk medical purpose enggak perlu.
Maksudnya kalau udah pakai enggak, kalau untuk anak gym pakai anak peptide. gym, Oh, pasti harus, berarti harus. Harus Kalau kan? anak gym harus. Oke. Kalau sudah pakai peptide, apakah tetap concern sama protein? Apa gue udah pakai peptide nih, makan gue seadanya lah. Gak bisa, gitu kan. harus tetap. Gak bisa. Nah, kalau lu udah pakai peptide, apa lu tuh harus tidur cukup? Harus. Nah, berarti walaupun pakai peptide, berarti peptide itu sebenarnya nggak ada yang bisa Jadi ibaratnya, menggantikan kan? ya itu dia peptide pakai nggak pakai, kita tidur cukup. Air harus banyak, makan cukup, olahraga teratur. Itu kan udah basic lah. Ya. Lo pakai peptide itu jadi lebih bagus lagi gitu loh. Jadi bukan berarti lo pakai peptide lo jadi hidup lo boleh tidur 2 jam. Nah, itu ya. Ya, Itu kayak jadi gitu. benar. Jadi itu yang harus lo tahu sebelum lo pakai peptide, usahakan Benerin hidup lu gitu. benerin hidup. Ya, benar-benar dia bukan kayak kacang ajaibnya Dragon Ball ya. Itu ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Dan kalau lo memutuskan untuk pakai peptide, usahakan lu udah nggak ada masalah sama masalah ekonomi. Iya. Itulah. Iya, itu dia. Jangan lo hidup masih Senin Kemis, ya kan? Bayar arisan masih pusing. Oh, ya kan? iya. Diajak. Lu memutuskan Iya. pakai peptide gitu loh. Iya sih. Jadi emang sebenarnya banyak yang lebih esensial selain peptide ya. Iya. Makanya sampai sekarang pun sebenarnya kayak di Binaraga di Olimpia pun ya. Itu sebetulnya yang paling dasar tuh selalu ada. Jadi entah itu berkembangnya prohormon, entah itu berkembangnya SARMs yang katanya itu emang kalau di medical researchnya kan emang untuk terapi pengganti steroid kan. Karena steroid efek jangka panjangnya parah kan. Jadi untuk terapi yang orang cancer ya HIV segala macam itu diganti ke SARMs waktu itu. Cuma pada kita balik lagi kalau konteksnya bodybuilding sampai saat ini pun sampai pernah dibahas di Pulumbo segala macam Gak ada yang bisa menggantikan. ya sampai sekarang tuh orang masih pakai ASS. peptide HGH sama anabolic steroid. HGH, insulin, IGF segala macam. Tapi emang bener nih ya untuk lu semua ya. Kalau lu tanya gua, udah lu pakai TRT, terus peptide-nya HGH udah selesai lah, udah itu aja. Wah, itu ajib sih itu. Iya, udah itu aja udah cukup. Lu bener lu bisa Itu- bener-bener. Testo GH tuh namanya. Itu sweet spot tuh. Iya, Itu. jadi lu nggak usah pakai ini, pakai itu, ini itu, nggak usah. Udah, lu itu aja udah. Itu. HGH-nya 2 IU aja. Kalau GH kita bicara medical protokol harus cek cancer max dulu. Kalau nggak ada aman dari genetik cancer silahkan. Karena gini pemakaian dosis rendah microdose pun ya 0, ya bukan 2 IU ya, 0, untuk anti aging pun itu dokter tuh regimen biasanya cancer max dulu. Jadi kayak di klinik ke pasien dia harus ada laporan dari lab dulu. Itu susah. Cancer mark itu di Indonesia nggak ada. Kalaupun ada yang ada bisa provide, itu dikirim lagi keluar. Oke. Singapura, Penang, Kanada sama apa lagi? Tahu gue ya. Singapura kan. Jadi Untuk cancer mark ya. Oh. Gua nggak tahu ke Penang ada apa enggak ya. Cuma intinya lu harus aman dulu dari situ, baru urusan ke terapi HRT. Karena kalau kita bicara terapi emang jangka panjang. penekanannya jangka panjang memang. Kalau mau lebih aman Dan lagi HGH itu benefitnya lo harus dapetin benefit HGH itu pemakaian 6 bulan nonstop loh. ya, betul. Tapi memang peptide yang gua iniin kayak semaglutide, HGH, nggak tahu ya, mungkin reseptor gua berbeda apa enggak. Gua di hari keempat dan kelima baru ngerasain efeknya. Kalau gua Nggak langsung ya. nggak langsung. Makanya gua kemarin kan gua kan kalau coba sesuatu gua kan by research ya. Jadi gua rasain banget gitu. Jadi nggak ada placebo lah, nggak ada apa, bener-bener gua rasain banget. Gue baru ngerasainnya tuh di situ pas mau injeksi kedua baru oh ini efeknya nih, ini baru ini nih gitu. Jadi untuk orang-orang semua yang pemula baru make itu dan langsung berasa, menurut gua lo kena placebo aja. Gitu. Iya, karena itu dia yang make, yang speak up, yang jualan. Mereka itu kebanyakan make peptide, review peptide, masih ada anabolic steroid. Jadi ya itu dia, entah itu
fat reduce-nya masih karena emang anabolic steroid kah, emang bukan nggak pure karena peptide-nya. Terus ini yang mau gue angkat juga masalah dia preserve muscle tissue ya. Jadi katanya ada no muscle loss Kalau di itu pakai reta. Jadi ini di sampai gue cek konten-konten kreator luar. Jadi yang bahas itu yang bodybuilder, gym freak lah ya. Bahas nggak ada muscle loss segala macam, dia pampangin hasil lab segala macam ya. Ini sampai ada jurnalnya nih. Ini sekarang gue buka jurnalnya. Nanti ditampilin aja sama Leo. Jurnalnya. Ini jurnalnya menunjukkan ya dari semaglutide reta atau dari reta atau tirza itu muscle loss tuh impactnya tergantung dari kalori intake sama protein intake sama anabolic agent lain. Itu dia kan kita nggak tahu nih kalau dia masih keker gitu. Iya keker atau dia pasti badan kadar hormon anabolik masih tinggi. Yang kita nggak bisa klaim itu dari peptide. Walaupun bobotnya turun, fatnya turun gitu. Mungkin aja dari roid yang dia pakai. Itu dia. Mungkin aja dari treatment intinya artinya. yang diklaim itu sebetulnya nggak benar. Jadi ini banyak yang miskonsepsi masalah reta ya di kalangan fitness ya, apalagi ya karena mereka kan harus jaga muscle, fatnya habis pakai reta. Justru nggak sesuai karena jurnalnya nggak kayak gitu. Yes. Kayak gitu. Itulah yang gua marah-marah juga bro. Yang banyak binaraga tuh ngomong reta ya kan. Yang bikin badan lu gede roid anjir. Kecuali lifetime neti ya, Bob ya. Gue gak ngomong sama lu, gue ngomong sama Bobby. Nggak ntar gua yang ini. Oh gitu Bob. Bob tapi lu kalau kayak anak fitness ini mau pengen ngobrol sama lu tuh bisa gitu Bob. Lu open discuss apa enggak? Apa lu pilih-pilih orang? Gue kalau ditanya gue jawab. Tapi gue nggak semua orang lu tanya lu dijawab. Iya kalau Setelah ini ya. Kalau setelah ini mah nggak mungkin ya. Lu ya kita di gym di circle gitu yang udah kenal segala macam. Itu lu jawab. Cuma gue bukan tipikal yang ngajarin bro. Jadi gue bukan yang orang yang lu lagi kontes ya. Wah, lu pakai apa aja nggak kayak gitu? Gue bukan kayak gue sih. Buka konsultasi aja bro, 30 juta setahun. Gaya lu gimana? Pakai bahasa Inggris kalau lu ya. Oh, jadi emang ya namanya sama teman-teman doang berarti ya. Jadi lu aja gitu. Dia tadinya tuh masalah keresahan banyak teman-teman yang tumbang. Buset gila tuh. Serius bro. Oh iya. Salah satu kawan kita itu yang anak timur kan cuci darah, ginjal, livernya jebol. Itu dia kayak gitu yang circle yang mau berbagi ya gue jawab karena gini ada beberapa orang yang kalau kita ajari malah ngeyel men. Banyak kan. Apalagi ngerasa paling tahu atau yang ngerasa di badan dia misalnya. Betul. Jadi kalau misalnya nanya ya sharing sih gue sangat open karena gue discuss kayak gini gue juga interest sih. Dan gak semua orang juga punya pengalaman kayak lu ya, apalagi istrinya udah lama banget untuk meresearch peptide ini ya. Sampai ke Amerika gitu. Nah kemarin itu gue juga berawal kalau pengalaman pribadi gue di 2015 kan gue sempat pakai setahun. Nah gue di warning sama istri coba cek cancer mark. Gue mikir berapa bulan men untuk ngecek, tapi akhirnya nggak gue lakuin. Gue putusin gue nggak pakai HGH. Karena gini men, kalau gue tes itu ibarat kayak tes HIV bro. Kalau lu tahu lu punya riwayat cancer, itu seumur hidup lu tahu itu kan beban itu kan. Oh, iya oke. Jadi mendingan nggak tahu lah gitu. Jadi kan. akhirnya gue nggak pakai. Gue juga 2015 sempat nge-gym, 16 17 balik lagi nge-gym lagi. Itu gue pakai tes. Jadi gue full gear tuh 2015 bawah ya, full gear. 2017 makin tahu itu nggak bener, maksudnya untuk longevity nggak bagus, ya gue pakai yang perlu-perlu aja testosteron. Itu awalnya juga 2017 pakai yang topikal. Gue cobain topikal, ngaruh nggak? Emang ngaruh Bob? Ngaruh bro. Yang kayak lotion itu? Ya cuma dia harian. Oh. Dia half life-nya harian, makanya lo harus pakai tiap hari. Oh, gue harus seember kali kalau gue. Pakai sini. Oh di situ-situ doang ya? Sini. Paha gitu ya? Nah, kulit paling tipis. Oh. Ini kata dokternya ya. Oh iya. Pakai sini gue ikutin aja. Nggak mungkin pakai gini.
Tapi itu ya kerasa ya, kerasa lah performance-nya kerasa. Karena kita hitungin dosisnya juga, kita bagi aja untuk dosis mingguan gitu. Terus cuma lama-kelamaan ketersediaannya kan udah berkurang kan, karena suppliernya tuh nggak mudah. Ya. Nggak banyak, terus di komunitas anti aging doang yang adanya tuh. Oh gitu. Nah ya udahlah, akhirnya balik ke Vialan lagi. Tapi 2017 sampai sekarang, sampai tahun lalu ya, gue cuma pakai testosteron doang. 200 per week, gue open aja sini. Oh gede dong. 200 per week itu untuk ukuran gym kecil bro. Oh gitu. Tapi gue ini alirannya gue PCT bro. Jadi gue nggak pernah lebih dari 12 minggu. Oke. Ada PCT-nya. Selalu PCT. Gue aliran PCT. Habis 2. Oh iya, anjay. Berarti ini ada aliran yang nggak PCT nih ya? Ada banyak. Ada Blast and Cruise itu kan aliran nggak PCT. Ya, Blast and Cruise. Jadi, Karena waktu dia cruise dia pakainya low dose kan. Tapi kan tetap pakai sintetik. Badan lu nggak produksi. Berarti anak main fisik dong, kan cruising terus dia tanding mulu. Waduh. Nanjar. Blast terus dong, blast. Oh itu blast terus ya? Cuma sebenarnya balik lagi ya, ini kebetulan bahas konsep Blast and Cruise. Blast and Cruise itu kan tadinya kan dipakai di luar emang atlet misalnya Olympia ya, karena persiapannya setahun kan. Dia nggak mungkin PCT bro. Ini kita bicara karir ya. Ya dia nggak mungkin PCT karena apalagi suruh kadang-kadang buka baju, bang buka dong bang bajunya gitu. Kiblat perototan dunia kan. Terus semua eksperimen segala macam, iya balik lagi nanti industri fitness duit gym lagi segala macam, gitu. supplement lagi itu yang bermain. Nah cuma intinya atlet itu nggak mungkin PCT, karena kalau dia PCT lo ketinggalan kereta bro. Lawan lu semuanya naik panggung itu Keras-keras non-stop semua. semua. Kan buat mereka kan gila, udah segede 230-250 kilo LBS. 100, Ya, makanya mereka 150 kilo. kalau udah selesai on cycling cruising ya kan, biar dia nggak ketinggalan. Nah, kita bukan yang untuk orang-orang non atlet ya. Ya kalau gua Buat sih apa ya cruising kalau bukan atlet gitu. Kalau gua untuk di umur yang udah sekarang 16 tahun ya kan. Iya. Dia bukan cruising, mancing. Hati-hati kalau gua. Cuma itu dia, ini sekali maksudnya gue bahas gini bro. Itu 200 per week, gue pakai 200 per week itu. Berarti propionate lu pakai ya? Yes, gue cocoknya di propionate. Enantet Cipionate gue lebih jerawat. Gua malah kebalik ya. Iya. Nah kalau di 200 itu tanpa kompon lain ya, gue ngerasa performance-nya gila. Tapi sebenarnya gini men, ternyata gue udah dapat simpulkan ya dari berapa tahun terakhir gue pakai, maksudnya latihan performance, gaya latihan gue yang berapa tahun terakhir, performance itu ternyata balik lagi lu gimana cara lu optimize lu punya steroid bro. Itu bisa achieve walaupun cuma dengan 200 doang gitu. Kayak karena Oh enggak sih, kalau menurut gua 200 cukup sih. itu dia maksudnya Cukup sih. kalau di compare sama orang yang pakai 19 or segala macam itu kan gila men. Maksudnya gini loh. Jadi ini mindset orang kalau misalnya dia pakai kompon lebih performance-nya lebih gede gitu. Ternyata enggak. Approaching-nya tergantung exercise-nya. Kayak misalnya lo mau latihan strength, ya gaya latihan itu gaya latihan strength. Ya. Sama makanannya juga ngaruh. Jadi ya itu dia kan, kita mau dapet contoh ya kayak strongman, powerlifter segala macam ya, senjata utamanya karbohidrat segala macam. Dia kan harus tahu kapan timing loading karbohidrat yang benar kan, efisiensi segala macam kan. Jadi misalnya kayak gue contohnya, gue tuh kalau latihan harus 3 kali makan baru latihan. Nah itu jadi udah ngumpul gulanya. iya, benar, udah di cadangan glikogen di liver lu udah enak bro. Nah itu maksudnya itu kan perlu strategi men, gak cuma yang sekedar jab langsung hantem kan, gak bisa. Iya. Semua balik ke esensinya juga ya, harus dipenuhi juga tadi. Itu balik lagi yang kayak Canggih bilang kan, jadi peptide itu balik lagi esensi exercise-nya sama hidupnya. makanan. Dia mau goalsnya performance, mau dia goalsnya badan bagus segala macam, mau dia bulk up, mau dia cutting segala macam, apply conditioning. Kuncinya di makanan. Kuncinya di makanan ya? Iya. Bener. Kuncinya semua di makanan ya, bukan dari jab. ya. Karena kayak pensil ya, kayak pulpen gitu ya. Iya. Puter kan, krek. Belum pernah nyobain kan lo? Ada Bob. Gue kayak abang-abangan banget. Ada Bob, bawa gak Bob? Nah ini sebelum ditutup nih sama si Aji, gue mau ngerangkum semua secara singkat. Jadi peptide itu bukan
obat ajaib ya bro ya. Yes, yes, Dan yes. peptide itu bukan untuk semua orang, hanya Betul. untuk kalangan-kalangan yang benar-benar membutuhkan peptide itu, dan kalau bisa pakai sesuai kebutuhan. Betul, gitu. betul. Jangan semuanya lo pakai gitu. Banyak banget soalnya peptide. Iya, karena banget. peptide itu banyak Banyak banget banget. gitu. Banyak Dan usahakan kalau bisa nanyanya jangan sama yang jual. Cari sendiri, cari tahu Riset sendiri, sendiri gitu research ya? sendiri. Oh kayaknya gue butuh ini nih. Karena ketika lo tanya sama orang jual, lo curhat keluhan lo, gue mau begini nih, begini. Wah, Jawabannya pasti ya beli jawabannya aja. beli aja semuanya gitu kan. Observasi. Iya, lo harus observasi sendiri. Dan walaupun lo sudah pakai peptide, lo itu tetap harus latihan, tetap harus makan, tetap harus jaga tidur. Itu guys. Oke, Bob, ada pesan-pesan terakhir nggak Bob? Buat fitness komunitas ya. Ya benar yang tadi. Pertama jangan terlalu terpengaruh sama bahasa sales ya. Apapun gelarnya bro, apapun gelarnya. Karena mau dia gelarnya ahli hormon pun nggak ada salahnya kita cross check. Yes. Jadi cross check itu jangan cari. Ini tips ya. Jadi jangan kalau observasi itu googling atau dan lain-lain, nyari jurnal segala macam, jangan cari efek benefit. Langsung cari side effect atau buruknya. Nah itu penting. Itu cross check caranya gitu ya? Jadi cari buruk-buruknya dulu. Karena sesuatu hal yang lebih lo harus handle buruk-buruknya. Yes. Pasti lebih juga buruknya ya? Iya. Oke Bob, thank you for Thank coming. you banget. Gue thank you Jauh-jauh. banget Dari waktu Kokas. kehormatan ini Kliniknya mau di-spill gak? nggak perlu. Klinik Cipinang. Jauh-jauh dari Kokas ke sini, macet-macetan. Intinya banyak. Jadi gini, dokter yang ahli masalah hormon itu banyak. Tapi yang jelas kita respect sama spesialis endokrin, dokter spesialis androlog, sama dokter-dokter anti aging. Karena dokter-dokter di sana, di luar sana ya, itu mereka sekolah lagi. Jadi nggak base-nya bukan literatur ya. Pertama sekolah lagi. Dan base-nya medical base. Mereka yang sebenarnya bisa jelasin secara gamblang ya masalah plus minus ya. Jadi nggak cuma plusnya doang ya. Oke. Bob, kalau di klinik itu kalau ngobrol doang bayar gak sih bro? Bayar lah, konsultasi lu gila kali. Kan makanya dia nggak mau ngomong sama lu gak ada duitnya. Dulu Sampai kiris ya, gini, Bro? kalau di klinik dulunya gratis, sekarang udah bayar bro. Cuma kalau mau ngobrol gratis, lo ke rumah gua. Oh iya ke Kokas, rumah di Kokas. Oke, thank you Bob ya. Salam Thank you banget. buat Thanks for having me, Mbak bro. Citra. Ini minggu depan langsung ke Amerika lagi ya. Insya Allah. Oke, kalau itu gue Doakan titip. lancar. Ini kita cek Ujungnya minta. cek brand lain. Oke, thank you. Siap. Guys, itu dia Bobby dengan pengalamannya soal peptide dan roidnya juga, dan udah membantu beberapa orang sampai pertandingan ke luar negeri ya. Thank you Bob. Itu juga guys ya. Jadi kalian kalau mau pakai apapun, mau roid kayak mau peptide yang tadi Mas Canggih bilang, Bobby bilang, ya dipikirin dulu matang-matang dan jangan langsung ngobrol sama dealernya, ngobrol sama sahabat-sahabat dulu atau sama teman-teman terdekat dulu. Oke, guys, and we close this.